Oke, malam hari ini materi kita tentang kepemimpinan kualitas. Jadi kalau sebelum UTS kemarin kita membahas tentang pelibatan karyawan, maka di pertemuan ini kita membahas dari segi kepemimpinannya. Jadi dari manajemen mutu terpadu itu karena kemarin dari awal pertemuan itu pada saat kita masuk dalam materi manajemen mutu terpadu, saya sampaikan bahwa kualitas itu bukan hanya seputar produk barang dan jasa, tetapi kualitas dari manajemen mutu terpadu atau perusahaan yang menerapkan manajemen mutu terpadu itu kualitasnya dimulai dari lini bawah sampai lini atas, dimulai dari staf sampai pimpinan, dimulai dari barang-barang produksinya, dimulai dari aktivitasnya, bahkan sampai fokusnya kepada pelanggan. Nah, malam hari ini kita bahas dari segi kepemimpinannya dulu. Jadi, kalau dari kata dasarnya, kepemimpinan itu adalah suatu kegiatan atau suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi. Atau menurut Effendi, kepemimpinan adalah suatu aktivitas mempengaruhi dengan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Sehingga secara garis besarnya, kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi, kegiatan mengajak, kegiatan mengarahkan orang banyak agar mau bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang telah disepakati. Jadi, kepemimpinan, pemimpin, dan gaya kepemimpinan itu beda ya. Kalau kepemimpinan adalah kegiatannya, kalau pemimpin adalah People-nya, Bu. orangnya, people-nya atau orangnya. Kalau gaya kepemimpinan, Manajemennya, Bu. manajemennya atau karakter. Karakteristik. Gaya, Oh ya, lu gaya bukan momentum, Bu. gaya, ca, Cara dia memimpin. Caper. Tanya, Bu. caranya. Jadi kalau kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhinya, pemimpin adalah orang yang mempengaruhi. Kalau gaya kepemimpinan adalah caranya yang dipakai untuk mempengaruhi. Nah, apa fungsi kepemimpinan? Jadi fungsi kepemimpinan di perusahaan itu bukan hanya sekedar menjadi pengisi suatu struktur organisasi atau hanya sekedar pengisi jabatan, tetapi lebih dari itu, menurut Hadari dan Nawawi, fungsi kepemimpinan itu terbagi menjadi 5 fungsi pokok. Jadi yang pertama adalah fungsi instruktif. Jadi instruktif atau instruktur. Jadi pemimpin itu berfungsi sebagai komunikator yang menentukan isi perintah, bagaimana cara mengerjakan, kapan waktu mengerjakan, di mana waktu mengerjakan, dan melaksanakan serta melaporkan hasilnya. Jadi fungsi instruktif ini berhubungan dengan perintah. Di fungsi kepemimpinan yang pertama adalah sebagai pemberi perintah. Fungsi yang kedua sebagai konsultatif, yaitu pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan apabila pemimpin perlu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi, setelah pemberi perintah, fungsi kepemimpinan yang selanjutnya adalah sebagai fungsi konsultatif atau konsultasi. Fungsi partisipasi, yaitu dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha untuk mengaktifkan orang-orang yang ada di bawahnya, serta bekerja sama dengan orang-orang yang di bawahnya atau staf-staf yang dibawahi atau yang dipimpinnya. Selanjutnya itu fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan atau melimpahkan suatu wewenang kepada bawahannya. Jadi perintah sama delegasi itu beda ya. Kalau perintah kan dia hanya memerintah untuk mengerjakan sesuai dengan isi perintahnya. Sedangkan fungsi delegasi, dalam fungsi delegasi itu bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan hak atau wewenang
bagi karyawannya atau bawahannya dalam mengambil keputusan. Jadi dalam fungsi delegasi ini karena ada pelimpahan wewenang atau pemberian hak, maka dalam fungsi delegasi ini sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang dipercayai atau kepada bawahannya dalam mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan kinerjanya. Dan fungsi yang kelima adalah fungsi pengendalian. Sebagai seorang pemimpin, fungsi pengendalian adalah seorang pemimpin harus dapat mengatur anggotanya secara terarah dan efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama. Jadi ketika memberikan perintah, bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga harus bisa diajak berkonsultasi. Setelah berkonsultasi, harus bisa berpartisipasi dengan karyawannya dalam mewujudkan tugas-tugasnya, melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan. Lalu setelah berpartisipasi, karyawan juga diberikan hak dan wewenang untuk mengambil keputusan. Dan yang kelima, dari perintah, dari konsultasi yang diberikan, dari wewenang yang diberikan itu, semuanya harus dengan pengendalian pimpinan. Jadi antara kelima fungsi pokok ini saling berkaitan yang satu dengan yang lain. Nah, selain memiliki fungsi, seorang kepemimpinan itu juga memiliki peran atau dia dalam perusahaan itu harus memiliki peranan yang mendukung. Jadi, peranan pimpinan dalam organisasi itu menurut Sutrisno dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peranan yang bersifat interpersonal. Jadi, karena seorang pemimpin adalah pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mewakili organisasi, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, maka sebagai seorang pemimpin harus memiliki sifat interpersonal. Interpersonal itu adalah sifat nurani atau sifat manusia yang harus bisa menjalin komunikasi dua arah. Karena nantinya pimpinan ini akan menjalin kerjasama, akan mewakili organisasi dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan tujuan organisasi, maka dia harus memiliki peran yang bersifat interpersonal, yaitu membangun hubungan dua arah atau membangun komunikasi dua arah. Entah dengan bawahannya, entah dengan rekanannya, atau dengan rekan bisnisnya, atau juga dalam menghadapi kendala-kendala sehubungan dengan pekerjaan atau sehubungan dengan jabatannya. Nah, yang kedua, seorang pemimpin juga harus memiliki peranan yang bersifat informasional. Jadi di masa saat ini dan masa yang akan datang, kegiatan organisasi itu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif apabila didukung dengan informasi yang mutakhir, lengkap, dan dapat dipercaya karena diolah dengan baik. Jadi informasi seorang pimpinan perusahaan harus menyampaikan informasi-informasi yang lengkap dan dapat dipercaya. Apalagi sekarang ini lagi musim apa? Hoax. Jadi jangan sampai seorang pimpinan perusahaan itu justru menyebarkan hoax-hoax yang akan mempengaruhi jalannya pekerjaan. Maka dari itu, seorang pimpinan harus memiliki peran yang bersifat informasional. Jadi bagaimana cara dia mengolah informasi yang diterima agar informasi tersebut dapat dipercaya dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dan yang ketiga, ini harus dan mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu berperan sebagai pengambil keputusan. Seorang pemimpin diharapkan mampu mengkaji terus-menerus situasi yang dihadapi oleh organisasi. Karena dengan mengkaji situasi yang dihadapi oleh organisasi, seorang pemimpin bisa memikirkan cara-cara dalam proses pengambilan keputusan. Karena dengan kita mengkaji terus-menerus situasi yang dihadapi, maka seorang pemimpin tahu yang terjadi dalam organisasi itu kendalanya seperti apa, ada permasalahan seperti apa, konflik yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi itu seperti apa, sehingga dalam proses pengambilan keputusan dia bisa menyesuaikan dengan cara-cara
sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Itu peran kepemimpinan. Sampai sini ada yang ditanyakan atau cukup difahami? Alhamdulillah paham, Bu. Oke, kalau gitu saya lanjutkan di gaya kepemimpinan. Jadi, gaya kepemimpinan ini kan tadi secara garis besarnya adalah cara ya. Cara-cara yang dipakai oleh seorang pemimpin dalam proses mempengaruhi bawahannya atau mempengaruhi personilnya atau mempengaruhi karyawan-karyawan yang ada di bawahnya atau yang dinaungi atau yang dipimpin. Jadi sebenarnya dari gaya kepemimpinan itu ada banyak. Cuman di sini saya ambil yang punya versi Robbins tahun 2006 karena dari gaya kepemimpinan ini yang mungkin saat ini masuk dalam manajemen mutu terpadu. Jadi kalau kayak kepemimpinan tradisional kan ada banyak ya, ada demokratis, ada otoriter, ada partisipasif. Nah, kalau menurut Robbins, gaya pemimpinan itu dibagi menjadi 4: karismatik, transaksional, transformasional, dan visioner. Jadi kalau gaya kepemimpinan karismatik yaitu suatu cara atau gaya kepemimpinan yang membuat karyawan terpukau oleh kemampuan pemimpin yang luar biasa. Pemimpin karismatik dapat mempengaruhi karyawan dengan cara mengutarakan visi misi dengan jelas yang berhubungan antara masa kini dan masa depan. Ada kan yang di beberapa perusahaan, pimpinan itu dihormati karena karismatiknya, bukan karena pengaruhnya di perusahaan, tetapi biasanya karena orangnya memang karismatik aja, cara ngomongnya, cara menyampaikan visi misinya itu cukup karismatik sehingga karyawan-karyawan yang dipimpin itu ada sedikit rasa segan terhadap pimpinannya. Nah, orang-orang semacam itu memakai cara atau gaya kepemimpinan karismatik, yaitu dengan cara memanfaatkan kemampuannya dalam proses penyampaian visi misi. Yang kedua yaitu kepemimpinan transaksional. Jadi kepemimpinan transaksional adalah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut mereka untuk menuju sasaran perusahaan yang ditetapkan dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab karyawan. Jadi kalau cara yang kedua yaitu dengan memberikan motivasi atau semangat kepada karyawan-karyawan atau kepada staf-stafnya dengan pemberian tugas dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional yakni pemimpin yang menginspirasi dan mengkomunikasikan kepada karyawan untuk melakukan tanggung jawab yang melebihi kepentingan pribadi demi kepentingan perusahaan. Kepemimpinan transformasional dapat mengubah pola pikir karyawan dari cara berpikir dengan pola lama menjadi pola baru dalam hal menyelesaikan masalah. Dan biasanya dalam gaya kepemimpinan transformasional ini pemimpin perusahaan memberdayakan karyawan. Jadi bukan hanya menginspirasi, tetapi juga memberdayakan karyawan. Yang kedua, terakhir, yaitu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menciptakan visi yang realistis, menarik, dan kredibel mengenai masa depan organisasi. Jadi secara garis besarnya, kalau kepemimpinan visioner adalah orang-orang yang memiliki visi yang kuat yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Nah, dari keempat gaya kepemimpinan menurut Robbins ini, kalau disesuaikan dengan manajemen mutu terpadu, menurut Pak Bapak ini yang mana yang sesuai? Dari kepemimpinan karismatik, transaksional, transformasional, dan kepemimpinan visioner. Yang paling masuk kalau diterapkan dalam manajemen mutu terpadu. Visioner. Visioner banyak kan, Bu. Visioner, Bu. Visioner, visioner aja. Ada tadi, Bu, yang nomor sebelumnya
ini Bu, transformasional. Transformasional, Bu. Hmm. Transformasional. Ya, benar sekali. Jadi kepemimpinan dalam MMT atau manajemen mutu terpadu, idealnya gaya kepemimpinan yang digunakan dalam manajemen kualitas adalah gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan visioner atau visionary leadership.